Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kesi Nurmalihah. Di pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu networking model. Di bab networking model kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama itu ada konsep, yang kedua ada TCP atau IP model, yang ketiga ada encapsulation dan decapsulation, yang ketiga ada SOC layer model. Yang pertama yaitu konsep yang pertama, jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlakukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kesimpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebut yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor saling berkomunikasi dengan open stand networking model yang tersedia. Untuk saat ini overstacking model tersedia dan terkenal ada 2, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya, masih tetap dengan model tapi ini berbeda, yaitu model before open networking model exit. Jadi salah satu contoh pada tahun 1947 IBM membuat networking model miliknya, yaitu Network Architecture atau SNA. Dan vendor-vendor lain pun membuat networking modelnya sendiri. Nah, salah satu, jika suatu jaringan komputer itu akan terjadi dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki network modelnya sendiri. Maka dari itu, datanglah open networking model, yaitu pembukaan agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjabatani antar vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu network model yang sama, entah itu SOC model ataupun TCP atau IP model. Open networking model OSI ini dibuat oleh lembaga SOC, sedangkan TCP atau IP dibuat oleh lembaga DoD. Dan untuk saat ini yang familiar dan sering digunakan oleh TCP/IP, meskipun OSI model lebih sering dipakai untuk media pembelajaran, akan tetapi tujuan dari keduanya sama ya teman-teman. Nah, setelah open network model exit dan setiap tersedia, maka setiap vendor bisa saling komunikasi karena menggunakan jenis networking model yang sama. Selanjutnya yaitu konsep yang ketiga, yaitu konsep after open networking model. All vendor use name networking model to be able communicate at other open networking model, SOC model, dan TCP atau IP model. Maka dari itu datanglah open networking model, yaitu pembukaan agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjabatani antar vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu network model yang sama, entah itu SOC model ataupun TCP IP model. Langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu
TCP/IP model. TCP/IP model defines like collection of protocol to all computer communicate the have people understand and networking model. Its network model breaks the function into slim pitch layer. Maaf ya teman-teman jika bahasa Inggrisnya agak kurang mengerti karena saya tidak terlalu bisa pakai bahasa Inggris. Nah, langsung ke pembahasan, yaitu TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Jadi, TCP atau IP mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap network itu dipecah menjadi bagian kecil yang disebut dengan layer. Di TCP atau IP itu secara dokumentasi itu terdiri dari 4 layer, yaitu A, T, I, N. Namun penerapan dalam real network lebih mudah dipecah menjadi 5 layer, yaitu A, T, N, D, P. Begitupun pada Excom CCNA, Cisco itu menganggap bahwa TCP/IP terdiri dari 5 layer. Itu ada aplikasi layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Ada yang selanjutnya itu di sebelahnya ada aplikasi layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu aplikasi layer. Jadi, aplikasi layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Jadi, menjembatani antar aplikasi dengan network. Setiap layer itu memiliki contoh protokolnya sendiri. Contoh dari aplikasi layer yang sering ditemukan dan dipelajari oleh HTTP yaitu TCP/IP aplikasi layer. Nah, itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Ada ilustrasi gambarnya ya teman-teman di atas, teman-teman bisa lihat saja. Ada klien dan ada web server. Jadi ketika kita membuka suatu website, maka sebenarnya kita mengakses web server dari web tersebut. Ketika klien melakukan request suatu web, maka nanti si web server akan reply request tersebut. Isi balasan requestnya itu terdiri dari HTTP header. Di dalam header itu akan ada banyak sekali informasi. Di antaranya misalnya adalah informasi status. Ada banyak sekali informasi status, di antaranya ada 200 OK dan 404 notepad. Contoh, misal klien mengakses URL dari halaman about suatu web, akan tetapi si web tersebut tidak memiliki halaman about,
maka informasi yang ditampilkan adalah 404 not found. Kalau misalnya ada maka akan memberikan suatu status 200 OK. Nah, selanjutnya ketika header, maka nanti web server juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah di-request oleh klien. Jadi ini merupakan contoh bagaimana HTTP bekerja. Tidak hanya HTTP, ada contoh lain dari aplikasi layar seperti mengirim email atau menerima email. Jadi setiap kita menggunakan komputer untuk melakukan apapun pada jaringan komputer, itu pasti komputer menggunakan aplikasi layar. Kitanya aja mungkin tidak sadar ya teman-teman, karena sudah dilakukan secara otomatis. Jadi proses data dan header berdasarkan protokolnya. Mungkin kita tidak sadar saja ya dalam menggunakan aplikasi layar. Mungkin itu pembahasan dari aplikasi layar. Saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu transport layar. Kali ini kita akan membahas layer berikutnya, yaitu transport layer. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jika aplikasi layar terdiri dari banyak sekali contoh seperti HTTP, SMTP, POP3, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika transport layer hanya ada dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Dan fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan server ke aplikasi layer. Salah satu contoh yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Berikut contoh dan ilustrinya ya, teman-teman bisa lihat saja di gambar. Nah, cara kerja error mekanis yang tersedia oleh TCP ketika suatu klien melakukan request ke web server ke suatu website, nantinya akan di-apply dengan respon. Kalau misalnya di aplikasi layer itu responnya berupa HTTP, respon yang berisikan HTTP header dan data. Nah, bagaimana cara transport layer? HTTP header dan data tersebut akan ditambahkan TCP header yang nantinya akan dibungkus dan menjadi segmen, kemudian nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan. Nah, masalahnya adalah jika bisa saja respon yang diberikan oleh web server itu terdapat hilang atau error di tengah jalan. Mungkin di jaringannya itu overload, artinya sudah banyak komunikasi dan bandwidth tidak mencukupi. Jika terjadi seperti itu, maka nanti klien akan melakukan request lagi dan nantinya web server akan mengirim ulang untuk paket yang hilang tadi, atau memastikan data tersebut terkirim dengan baik. Langsung saja ke pembahasan dan selanjutnya, yaitu network layer. Jadi di network layer itu hanya ada satu contoh ya teman-teman, yaitu IP. IP merupakan nama dari perangkat komputasi pada jaringan komputer yang berguna untuk berkomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing.
Untuk sekarang IP menyediakan dua versi yang dapat digunakan, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Yang pertama yaitu addressing. Selanjutnya kita akan membahas tentang addressing dan routing. Jadi yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat komputer di jaringan komputer. Dua yaitu routing. Routing adalah salah satu fitur yang tersedia pada IP di bagian network layer. Routing bekerja layaknya seperti kantor pos, mencari route tercepat untuk sampai tujuan. Kalau pada jaringan komputer, kantor pos yang tersedia itu diibaratkan routing. Jadi router itu cara kerjanya hampir mirip dengan kantor pos ya teman-teman, yaitu ketika ia menerima suatu data, maka ia akan melihat data ditunjukkan ke siapa. Kemudian router akan menentukan jalur tersebut untuk mencapai tujuan. Langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu data link dan physical layer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua layer sekaligus, yaitu data link dan physical layer. Untuk data link itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, physical layer itu apa sih? Jadi, physical layer yaitu mendefinisikan kabel pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi, misalnya kita mempunyai satu perangkat, itu ingin komunikasi dengan perangkat lain, maka dibutuhkan perantara yang dihubungkan, baik itu menggunakan wired ataupun wireless. Jadi, physical layer yaitu mendefinisikan secara nyata apa yang digunakan dan diperlukan untuk menghubungkan antara perangkat. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan kabel UTP untuk yang berbasis wired dan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk jadi berbasis wireless. Dan kita kembali lagi terkait dengan data link yang dimana layer itu berfungsi mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Salah satu fitur yang tersedia pada data link layer ialah VCS atau Fixed Next Queues yang berfungsi untuk error detection mechanism atau bisa mendeteksi kalau ada error. Namun hanya mendeteksi error saja tanpa adanya recovery. Jadi berbeda dengan yang di TCP pada transport layer sebelumnya ya. Kalau yang recovery itu mengirim ulang, adapun detection itu hanya mendeteksi. Jadi secara sederhana adalah ketika di suatu jaringan komputer itu ada error yang dideteksi oleh data link, maka data link akan bekerja dengan transport layer dalam mendeteksi dan recovery error. Langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu encapsulation dan decapsulation name of TCP/IP messages. Saat ini telah lengkap, sudah kita membahas terkait layer yang tersedia di TCP/IP model. Dan pada kesempatan kali ini, mari kita mengenal terkait istilah encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu membungkus data dengan beberapa header. Bisa kita lihat pada ilustrasi di bawah ini. Jadi, kita memiliki data bermula dari aplikasi layer yang kemudian akan diarahkan ke transport layer, atau di bagian ini akan ditambahkan TCP UPD header.
Kemudian dilanjut dengan network layer, atau bagian ini akan diberikan header berupa IP. Setelah itu dilanjutkan data link layer. Pada bagian ini akan ditambahkan header dan trailer. Kemudian ketika sampai pada dengan physical layer, itu akan sudah terbentuk byte. Kemudian binernya akan dikirim ke recovery. Pada yang dilakukan oleh recovery ialah decapsulation. Jadi bisa dimengerti ya teman-teman, yang dilakukan oleh header ialah encapsulation, yaitu membungkus data asli dengan beberapa header sampai akhirnya terbentuklah byte. Kemudian akan dikirim ke recovery, dan ketika sampai ke receiver byte itu akan dilakukan proses decapsulation agar menjadi data lagi. Nama OptiIP IP messages yaitu aplikasi layer atau data, transport layer atau data, tambah TCP header atau segment. Selanjutnya itu ada network layer atau data, tambah TCP header, tambah IP, ada juga IP paket. Data link layer, data link layer atau data, tambah TCP header, tambah IP, tambah header, dan detailer atau fragment. Selanjutnya yaitu masih tetap di encapsulation dan decapsulation. Teman-teman bisa lihat saja pada layar ya. Kalau teman-teman kurang mengerti atau kurang paham, teman-teman bisa cari saja di internet, karena banyak ya informasi di internet. Jadi teman-teman lihat saja pada layar, atau kalau teman-teman kurang mengerti, teman-teman bisa searching saja di internet. Mungkin itu pembahasan dari decapsulation dan encapsulation. Kalau kurang dimengerti, mohon maaf. Langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu SOC model dan konsep. Kita baca dulu ya teman-teman. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya, model TCP/IP lebih dominan dibandingkan SOC layer. Namun SOC layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat gede atau besar, banyak vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor atau satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh SOC atau Internal Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama SOC atau Operating System Interconnection, atau juga bisa disebut dengan SOC 7 Layer Model. Yaitu SOC model atau layer. Pada awal pembahasan tentang networking model, saya menyebutkan bahwa terdapat dua open networking model yang familiar dan tersedia saat ini, yaitu SOC model dan TCP/IP model. Nah, sebelum juga sudah kita singgung bahwa saat ini yang digunakan hanya model TCP atau IP.
Karena kenapa TCP atau IP? Karena perkembangan protokol dan perkembangan model TCP/IP itu yang lebih dominan. Itulah mengapa semua vendor menggunakan TCP/IP model. Adapun SoC model sudah tidak digunakan lagi, akan tetapi untuk pembelajaran networking saat ini juga bisa dipatokkan dan sering membahas terkait SoC model karena mudah dipelajari. Sebelumnya keduanya agak terlalu berbeda ya. Ada 4 layer, bawah sama, perbedaan terdapat 3 layer di atas. Penamaan setiap messenger pun juga berbeda. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya, modelnya TCP/IP lebih dominan dibandingkan SoC layer. Namun SoC layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat gede. Banyak vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh SoC atau International Organization for Standardization pada tahun 1994, yaitu dengan nama SoC atau juga disebut dengan 7 layer model yang tadi saya sebutkan ya teman-teman, supaya upaya ada penyamaan spesifikasi yang umum yang bisa digunakan yang bisa digunakan oleh banyak vendor. Masih di pembahasan SoC model, teman-teman bisa lihat ke layar, itu ada beberapa ya. Ada SoC model, ada TCP/IP model, dan juga terdapat banyak teman-teman dari SoC model ya. Ada application layer, presentation, decision, transport, network, data link, dan physical layer. Di sebelahnya juga ada TCP/IP model, terdapat ada beberapa, teman-teman bisa lihat saja ya. Ada aplikasi layer, transport layer, internet layer, data link layer. Mungkin itu pembahasan dari saya tentang SoC model layer. Mohon maaf ya bila teman-teman kurang mengerti di pembahasan ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya di bab ini, di bab networking model. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas atau kurang maksimal. Kalau teman-teman kurang mengerti atau kurang paham dari penjelasan saya, teman-teman bisa cari saja ya di internet, karena banyak sekali, atau teman-teman bisa lihat video saja dari orang lain atau teman-teman sekelas saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.